Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sumber yang menarik banget nih. Sebuah transkrip video YouTube yang ngebawa kita ke masa-masa awal internet gitu. Kita bakal lihat dua insiden cyber besar yang wah benar-benar mengguncang dunia digital waktu itu. Betul sekali. Kita akan coba kupas tuntas ya, soal virus I Love You. Itu yang legendaris banget, nyebarnya cepat kayak api, dan juga kita bakal dalami kisah peretasan dan pengejaran seorang Kevin Poulsen. Dua cerita yang beda banget, tapi dari era yang sama. Oke, jadi misi kita kali ini kita pengen ngerti gimana sih ini semua bisa kejadian, terus dampaknya kayak apa kan, gede banget tuh. Dan ya tentu aja sisi manusianya gimana sih di balik kode-kode ini. Siap ya kita bongkar ini? Iya, sumber ini emang kayak jendela ke masa lalu internet yang, gimana ya, terasa lebih liar gitu. Masa-masa koneksi global baru kebuka, tapi ya itu, kesadaran soal keamanannya masih minim banget. Ini kayak fajar kejahatan siber skala besar lah, sesuatu yang belum pernah kepikiran sebelumnya. Nah, itu dia. Dan kontrasnya kerasa banget ya antara dua kasus ini. Satu sisi ada worm, ya semacam virus yang nyebar sendiri gitu, bikin kekacauan massal. Modusnya simpel banget, surat cinta. Iya, surat cinta. Nah, di sisi lain, ada aksi peretasan yang lebih terarah. Lebih canggih. Motifnya juga kayaknya beda. Mungkin sensasi, mungkin juga cari untung pribadi. Bedalah pokoknya. Oke. Mari kita mulai dari yang pertama dulu kali ya. Fenomena global yang bikin orang parno buka email, virus I love you. Siap. Ceritanya ini mulai di Filipina, ada seorang mahasiswa S1 lagi bikin tugas akhir atau tesis gitu. Dia mikir, wah biaya internet zaman itu mahal banget buat orang kebanyakan. Idenya agak nyeleneh, tapi bahaya. Bikin program buat nyuri detail login internet orang. Biar bisa, ya nebeng koneksi gitu. Katanya sih buat buktiin konsep aja, nggak bakal disebar. Tapi proposalnya ditolak mentah-mentah sama kampusnya. Nah, meskipun ditolak, mahasiswa ini yang nanti kita tahu namanya Onel de Guzman, dia tetap aja lantutin bikin kodenya. Yang menarik, awalnya dia pasang semacam pembatas geografis gitu. Jadi programnya cuma jalan di Manila. Mungkin kayak rem darurat atau gimana ya. Tapi ya itu, sesaat sebelum dilepas, rasa penasarannya kayaknya lebih gede. Dia hapus pembatas itu. Keputusan sesaat, dampaknya global. Dan senjata dia ini disamarinnya pinter banget. Emailnya datang pakai lampiran namanya loveletterforyou.txt.vbs. Buat kebanyakan pengguna Windows waktu itu, ekstensi file yang terakhir yang .vbs itu kehidden nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan cuma .txt. Kelihatannya kayak file teks biasa isinya surat cinta. Judul emailnya juga I love you. Siapa coba yang nggak penasaran buka? Nah, disitulah letak kejeniusannya yang simple tapi mematikan. Itu tuh Visual Basic Script, VBS. Bahasa skrip sederhana yang udah nyatu sama Windows. Virus ini manfaatin kelemahan dasar di Windows waktu itu. Cukup buka lampiran, kodenya langsung jalan. Gitu aja. Nggak perlu install, nggak perlu klik apa-apa lagi setelah dibuka. Begitu rasa penasaran menang, ya udah, bencana dimulai. Terus apa yang terjadi pas lampiran itu dibuka? Nah, ini nih yang bikin rusak parah. Pertama, virusnya nyalin dirinya ke beberapa tempat penting di komputer kita, biar dia awet bisa jalan lagi nanti. Dia bahkan ngubah buku catatan sistem ya, teknisnya namanya registry, biar bisa aktif otomatis tiap komputer nyala, bahkan sebelum kita login. Wah, licik banget. Iya, dan gak berhenti di situ. Script ini diam-diam buka browser bawaan Windows, Internet Explorer, terus dia download program jahat tambahan dari salah satu dari 4 situs yang udah ditentuin. File tambahan ini namanya WinBugsFix.exe, nyamar kayak perbaikan bug, padahal ya nambah parah infeksinya. Aduh, terus bagian paling parah buat privasi kita nih, virus ini nyari dan nyuri password yang kesimpan di komputer, alamat IP kita, ya identitas unik komputer kita di jaringan, sama info akses jarak jauh lainnya. Semua data sensitif ini dikirim ke satu alamat email di Filipina. Abis itu baru deh dia mulai ngancerin file-file kita. Betul, ini bagian yang paling bikin nyesek korbannya. Virus ini nyari macam-macam file populer. Dokumen, gambar JPG, musik MP3, kode website .js, .css, banyak lagi. Terus, dia nimpa file asli itu pakai salinan dirinya dan ganti ekstensinya jadi VBS. Akibatnya, ya file kita rusak total, nggak bisa dibuka lagi, data penting hilang selamanya.
hancur lebur. Dan cara nyebarnya itu loh, itu yang bikin viral dalam hitungan jam. Virus ini ngakses program email Microsoft Outlook yang populer banget waktu itu. Dia baca semua daftar kontak kita, terus ngirim email berisi virus ini ke semua orang di daftar itu. Pakai alamat email kita. Jadi temen, keluarga, kolega kita nerima surat cinta dari kita yang sebenarnya isinya bencana. Penyebarannya emang luar biasa cepat. Dari Filipina beberapa jam aja udah nyampe Hong Kong. Langsung melumpuhkan sistem email perusahaan besar, bank, data penting kehapus, terus lompat ke Eropa. Di Inggris, sistem email parlemen, House of Commons, itu sampai harus dimatiin total. Sama juga di parlemen Denmark. Dokumen rahasia bisa jadi ikut terancam, kan? Di Amerika Serikat, dampaknya nggak kalah parah. Pentagon sama CIA katanya juga kena imbasnya. Perusahaan gede kayak Ford, AT&T yang banyak pakai Outlook, ya terpaksa matiin server email mereka buat nahan serangan. Angkatan Udara AS bahkan sampai ngerahin sistem pertahanan cyber canggih namanya ASIM. Itu ada sensor di banyak pangkalan buat deteksi dan blokir otomatis email virus ini. Skala infeksinya itu diperkirakan sampai 55 juta komputer di seluruh dunia. Gede banget itu angkanya buat zaman itu. Dan ternyata ada cara nyebar kedua yang lebih nyasar ke orang-orang teknis. Salah satu file di paket virus ini tugasnya nyari aplikasi chatting populer namanya MIRC. Buat ngobrol online rame-rame. Kalau virus ini nemu mir ke install, dia otomatis ngirim dirinya ke semua kontak korban di server chat itu. Tapi kali ini, kedoknya bukan surat cinta. Pesannya dibikin seolah-olah file penting dari pembuat mirnya langsung. Ini lumayan pinter sih, soalnya bisa nipu pengguna yang lebih ngerti teknologi. Ya minimal awalnya ketipu lah. Tentu aja. Kekacauan global ini bikin investigasi besar-besaran. Para analis keamanan siber mulai bedah kodenya. Mereka nemuin jejak digital. Ada mirip-miripnya sama program pencuri password yang pernah muncul sebelumnya. Terus yang lebih seru lagi, di dalam kode virus I Love You ada teks nyebut nama Grammar Soft Group, sama daftar nama-nama gitu, yang akhirnya bisa dilacak ke sebuah kelompok mahasiswa di kampus komputer AMA di Manila. Penyelidikan akhirnya ngarah ke sebuah apartemen di Manila. Pas digerebek, polisi nemuin cowok namanya Romel Ramones. Dia ini ternyata pacarnya kakaknya si Onel de Guzman. Ada celek lain juga nih di situ. Yang bikin curiga, ada meja kosong tapi ada bekas debu bentuk komputer. Si Onel de Guzman sendiri sama temannya Michael Buen yang katanya ikut bantu, sempat ngilang. Tapi nggak lama kemudian Onel de Guzman ini muncul ke publik. Ada konferensi pers gitu. Sikapnya agak gimana ya, ambigu. Nggak ngaku langsung tapi bilang mungkin secara nggak sengaja nyebarin virus itu. Pas ditanya perasaannya soal kerusakan yang dibikin, reaksinya dingin banget. Dia nunduk terus gumam hampir nggak ada, sambil nutup kuping. Proses hukumnya ternyata ribet ya. Iya, ribet banget. Waktu itu, Filipina belum punya undang-undang spesifik soal kejahatan cyber. Akibatnya, ya si de Guzman ini nggak bisa dituntut atas pembuatan atau penyebaran virusnya. Sempat ada tuduhan lain kayak penipuan gitu, tapi akhirnya semua dibatalin. Baru 2 dekade kemudian, tahun 2020, dia akhirnya ngaku kalau dialah satu-satunya yang bikin dan nyebarin I Love You. Gila, lama juga ya. Terus kerugiannya itu gimana? Beneran segede itu? Perkiraannya ia sampai 10 miliar dolar AS. Secara global ya, angka itu udah termasuk biaya buat mulihin sistem, data yang hilang, gangguan kerja, macam-macam lah. Pengingat banget betapa dahsyatnya dampak sebaris kode yang dibungkus trik sosial sederhana. Luar biasa sih emang. Nah, sekarang kita geser yuk ke cerita kedua. Ini jenis peretasannya beda nih, lebih personal, penuh intrik. Kita bahas Kevin Paulson. Yap, Kevin Paulson. Atau dulu dikenalnya pakai nama samaran Dark Dante. Ini ceritanya dari era yang lebih awal lagi, bahkan sebelum internet kayak sekarang ini nyebar luas. Si Paulson ini pas remaja udah bisa nemuin nomor telepon buat akses ARPANET. Itu loh, jaringan cikal bakalnya internet yang awalnya dipakai militer sama kampus di AS. Cuma pakai modem alat sambung komputer ke telepon itu, dari rumahnya dia bisa nyusup ke sistem komputer kampus kayak UC Berkeley. Motivasi dia waktu itu apa ya? Katanya bukan nyuri rahasia negara atau duit ya? Iya, sumber kita nyebut gitu. Kayaknya lebih ke tantangan intelektual. Penasaran aja sejauh mana dia bisa nembus sistem. Semacam nyari kekuatan digital gitu.
Tapi dia pernah bikin kesalahan fatal, lupa nyamarin nama loginnya. Itu bikin alarm keamanan bunyi. Terus dia ketangkep pas masih di bawah umur. Komputernya disita, tapi hukumannya nggak berat. Nah, ini bagian yang agak unik nih. Abis ketangkep, dia sempat nyoba jadi baik, jadi white hat hacker. Peretas yang pakai keahliannya buat hal positif, biasanya nguji keamanan sistem. Stanford Research Institute, SRI, salah satu yang pernah dia retas, malah ngerekrut dia pas umur 18 tahun, buat bantu ngamanin jaringan mereka. Dia bahkan sempat ikut ngerjain enkripsi, ya teknik pengamanan data, buat komunikasi militer. Kelihatannya udah di jalur yang bener ya. Tapi kayaknya sisi gelapnya nggak bisa diam lama-lama ya. Beberapa tahun kemudian ada gudang penyimpanan di Menlo Park, California, dibongkar karena sewanya nunggak. Di dalamnya ada peralatan komputer sama dokumen pakai nama palsu John Anderson. Ternyata itu punya Paulson. Yang lebih bikin curiga lagi, ada KTP kosong sama daftar nomor telepon rahasia kedutaan Soviet. Ini langsung narik perhatian detektif namanya James Neal. Paulson sempat diinterogasi, tapi yang les, nyangkal semua. Tapi pas apartemennya digeledah, buktinya makin banyak. Salah satunya itu headset lineman. Ini alat khusus yang biasa dipakai teknisi telepon buat nyambung langsung ke kabel di gardu atau tiang. Pakai alat ini, orang bisa nyadap omongan atau malah nelpon tanpa ketahuan. Alat ini butuh lisensi dan jelas Paulson nggak punya. Dan yang paling bikin dia nggak bisa ngelak, ada foto-foto dia lagi ngebobol kunci gardu telepon punya Pacific Bell. Malah ada foto dia pose di dalamnya. Ternyata dia juga suka dumpster diving. Itu loh, ngorek-ngorek tempat sampah perusahaan telepon buat nyari ID karyawan lama atau buku manual teknis yang dibuang, buat bantu dia dapetin akses fisik ke jaringan mereka. Kreatif tapi kriminal ya. Nah, dengan semua bukti ini, FBI akhirnya netapin dia jadi buronan federal. Tapi, bukannya kabur jauh, Paulson malah ngumpet di depan mata. Dia tetap di Los Angeles, ngecat rambut jadi pirang, pakai identitas baru. Di sini nih kelihatan banget, skill teknis sama nekatnya dia. Dia butuh duit, terus apa yang dilakuin? Ngeratas kontes radio. Hah? Kontes radio? Gimana ceritanya tuh? Ingat nggak kontes radio yang penelepon kesekian dapat hadiah gede? Stasiun radio LA, KIS FM, punya acara Win a Porsche Friday. Penelepon ke 102 dapat mobil Porsche baru. Si Paulson ini pakai keahliannya buat manipulasi sistem telepon. Dia berhasil ngambil alih semua saluran telepon stasiun itu, ngeblok penelpon lain, dan mastiin panggilan ke 102 itu dari dia. Seriusan? Dia menang dong? Menang, pakai nama palsu, Michael B. Peters. Gila kan? Kombinasi skill teknis sama nekat tingkat dewa. Wah. Pantesan perburuannya makin intensif ya? Betul. Kisah pelariannya bahkan sampai ditayangin di acara TV soal kasus kriminal belum terpecahkan. Kayaknya sih Unsolved Mysteries. Ironisnya, abis acara itu tayang, telepon acara itu langsung macet. Banyak banget laporan dari pemirsa yang ngerasa lihat Paulson. Terus ada momen hampir ketangkep yang lucu tapi ngeri juga ya? Oh iya, itu. Pas masih buron, Paulson sempat ditangkap polisi LA unit lain gara-gara pelanggaran ringan. Tapi, petugasnya waktu itu nggak ngecek database buronan federal, jadi ya dilepasin gitu aja. Hoki banget dia di situ. Bener-bener hoki, tapi akhirnya ketangkap juga kan? Akhirnya ketangkap. FBI dapat info kalau Paulson masih di LA, sering belanja di satu supermarket. Agen FBI datengin supermarket itu, nunjukin foto Paulson. Ada kasir shift malam, Brian Bridges namanya. Ngenalin dia, meskipun rambutnya udah pirang. Bridges nelpon polisi, tapi Paulson keburu pergi. Terus gimana akhirnya? Agen FBI yang megang kasus ini, Agen Terry, nggak nyerah. Dia nekat ngintai tempat parkir supermarket itu sendirian, semalaman. Besoknya, Paulson muncul lagi. Disitulah akhirnya dia ditangkap. Dibantu 2 petugas toko buat nyergap dari belakang. Selesai sudah pelariannya. Tapi dia nggak nyerah gitu aja kan pas ketangkap? Belum. Pas ditahan sementara di ruang belakang toko, dia ngeluh matanya perih gara-gara lensa kontak. Minta diambilin kacamata di tasnya di mobil. Agen Terry mau ngambilin. Tapi instingnya bilang cek dulu isi tasnya. Dan bener aja, di dalam kotak kacamatanya ada kunci borgol universal. Selalu cari celah buat kabur dia ini. Gila ya, nggak habis akal. Terus bahkan pas di penjara pun masih coba-coba ya? Masih. Dia nelpon adeknya, terus ngucapin frasa kode kutipan polisi. Adeknya langsung ngerti,
kontak temen hacker Paulson buat ngambil komputer isi bukti penting dari lokasi rahasia sebelum FBI nemuin. Wah, kayak di film-film. Berhasil nggak tuh? Enggak, FBI udah selangkah lebih maju. Mereka udah berhasil ngerekrut informan dari kalangan hacker lokal LA. Berkat informan ini, FBI berhasil nyegat komputer penting itu. Tapi butuh waktu lama, hampir 9 bulan, buat ahli forensik bongkar enkripsinya. Pengadilannya jadi kasus besar ya waktu itu? Banget. Jadi salah satu tonggak sejarah hukum kejahatan siber di pertengahan 90-an. Dia didakwa 19 tuduhan berat. Konspirasi, penipuan pakai alat akses, penyadapan ilegal, pencucian uang. Ancamannya ngeri, 100 tahun penjara, denda jutaan dolar. Terus akhirnya gimana hukumannya? Akhirnya, Paulson nego dan ngaku bersalah buat beberapa tuduhan utama. Penipuan komputer, surat, kawat, wire fraud, itu penipuan pakai komunikasi elektronik lintas negara bagian, sama pencucian uang. Hukumannya jadi 51 bulan penjara, ya sekitar 4 tahun lebih, sama denda 58.000 dolar. Setelah bebas, dia dilarang pakai komputer kan? Iya, pas masa percobaan di awal 2000-an, dilarang keras pakai komputer atau internet. Sumber kita nutup ceritanya dengan bilang, setelah larangan itu selesai, Paulson kayak balik saklar gitu, aktif lagi di dunia digital. Ada kutipan menarik dari dia, saya ingin memecahkan masalah bukan lari darinya. Mungkin nunjukin dia pilih jalur beda setelah itu. Oke, jadi kita udah dengar dua potret yang kontras banget ya dari era awal internet ini? Iya, I Love You itu soal kerusakan massal dari trik rekayasa sosial simple yang manfaatin kelemahan teknis sama psikologis manusia. Kalau Paulson itu soal intrusi yang lebih terarah, canggih teknisnya, ada main kucing-kucingan sama hukum, motifnya juga lebih kompleks kayaknya. Dua-duanya nunjukin banget betapa rentannya infrastruktur digital kita dulu ya. Dari sisi teknis dan sisi manusianya juga. Kasus I Love You nunjukin satu celah kecil di software bisa dieksploitasi dampaknya global. Kasus Paulson nunjukin akses fisik sama manipulasi sistem telepon itu bisa jadi senjata ampuh. Dan dua-duanya juga mendorong perubahan penting. Kasus I Love You bikin dunia sadar soal keamanan email, mendorong lahirnya UU Siber di banyak negara, termasuk Filipina akhirnya. Kasus Paulson dari presiden hukum penting buat nangani kasus hacking kompleks di AS. Ini juga bikin kita mikir soal motivasi ya. Si De Guzman awalnya mungkin cuma penasaran akademis yang kelewatan batas, sementara Paulson kayaknya ada campuran tantangan intelektual, cari sensasi, mungkin juga keuntungan finansial. Spektrumnya luas. Betul. Dua sisi mata uang dari fenomena hacking di masa-masa awal kemunculannya. Baiklah, coba kita tarik benang merahnya ya dari obrolan kita hari ini. Kita udah lihat gimana surat cinta digital yang kayaknya sepele bisa bikin rugi miliaran dolar dan panik global. Ini nunjukin kekuatan rekayasa sosial dan kerapuhnya teknis. Terus kita ikutin jejak Kevin Paulson, hacker cerdik yang kejar-kejarannya sama FBI, nunjukin sisi lain kejahatan cyber, lebih terarah, personal, penuh ketegangan. Ini ngingetin kita, meskipun teknologi keamanan cyber udah jauh lebih maju, faktor manusia dan celah teknis itu bakal selalu jadi medan perang yang terus ada. Nah, sebagai penutup nih, ada satu kutipan menarik dari sumber kita. Seseorang berspekulasi, kira-kira butuh berapa besar sih daya komputasi buat nyimulasiin kesadaran semua manusia? Coba kita sambungin ini sama dua orang yang kita bahas tadi. Paulson kan dianggap jenius sama beberapa pihak. De Guzman idenya relatif simple, tapi bikin sesuatu yang dampaknya masif banget. Menarik. Ini jadi muncul pertanyaan ya. Apa sih yang sebenarnya ngedorong orang-orang dengan kemampuan teknis luar biasa kayak mereka ini? Apa dorongan buat nyiptain? Atau malah buat ngacak-ngacak? Apa ini soal pengen ngerti sistem sampai dalam banget, atau cuma ngebuktiin ke diri sendiri dan dunia kalau mereka bisa ngelakuin itu? Di mana sih batas antara eksplorasi intelektual sama tindakan kriminal di dunia digital ini? Dan kalau kita pinjam analogi tadi, berapa banyak daya prosesor, entah benaran atau kiasan, yang kita pakai buat ngedorong tindakan kita sendiri pas lagi online? Mungkin itu sesuatu yang bisa Anda renungkan setelah ini.